Terima kasih kepada Iya. pimpinan Bawaslu Kalimantan Barat yang telah mempercayakan saya pada kesempatan siang hari ini untuk menjadi moderator pada kegiatan diskusi pendalaman materi SKPP daring, di mana pada siang hari ini kita kelompok B, yaitu dari jam 1 sampai dengan jam 3 sore nantinya. Pada kesempatan siang hari ini, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta SKPP. Selamat sudah sampai ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pendalaman materi, yang mana sebelumnya kawan-kawan semua sudah melakukan pembelajaran pada sesi audio visual. Pada kesempatan ini terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Theodorus Sutet, anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau, Divisi PHL. Terkait pada kesempatan siang hari ini, sebelumnya saya memperkenalkan siapa-siapa saja yang menjadi narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Dr. Saripah Rahmania. Ibu Dr. Saripah ini merupakan seorang akademisi dan juga dosen FISIP Universitas Tanjung Pura. Narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Umi Ripdiawati. Ibu Umi ini merupakan mantan Ketua KPU Kalimantan Barat dan juga merupakan Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kalimantan Barat. Selanjutnya narasumber kita berikutnya yaitu Bapak Faisal Rija. Beliau ini adalah anggota Bawaslu Kalimantan Barat, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga. Selanjutnya narasumber kita yang berikutnya yaitu Ibu Saripah Aryana Kasmayana. Beliau merupakan Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat. Baik, Bapak Ibu, para peserta SKPP yang saya muliakan pada kesempatan siang hari ini. Mana bisa, guys? Halo, suaranya nggak kedengaran nih. Suaranya kecil. Kemana itu moderator? Moderatornya menghilang. Moderatornya kehabisan paket tuh. Mungkin mati lampu, Bang. Enggak, izin pimpinan, jaringan wifi-nya lagi ada gangguan. Wifi-nya agak leleh. Jaringan wifi-nya lagi ada gangguan. Belum dikasih kuota. Baik Bapak Ibu para peserta SKPP daring, sebelumnya saya melanjutkan yang tadi ya. Sudah jelas nggak suaranya ini? Oke, aman. Sudah jelas? Aman, jelas. Kalau udah jelas tolong dijempolkan ini. Ini Bawaslu Kalbar hilang. Mana ya? Adakah? Halo. Ini gimana nih, Mas? Pak, kabarkan jelas, Pak. Pak Sutet sudah jelas, suaranya clear. Jangan-jangan Pak Sutet nggak dengar suara saya juga. Dia malah mute diri sendiri. Maksudnya? Siap, sudah. Tadi ada gangguan sedikit jaringan wifi-nya pimpinan.
Ya, hilang lagi dia. Ya, Pak Suket hilang lagi. Halo, sudah jelas semuanya? Ya, silakan. Ya, pimpinan lagi ada gangguan jaringan WiFi. Baik, sudah peserta sudah sip semuanya? Siap. Oke, Oke, aman. siap. pimpinan. Siap. Siap. Oke, sip. Terima kasih. Sebelumnya, Bapak Ibu, saya melanjutkan yang tadi ya. Sebelum kita masuk kepada sesi narasumber kita pada kesempatan siang hari ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan daripada pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Tolong yang belum peserta yang belum dimutkan terlebih dahulu ya, biar tidak mengganggu suasana diskusi kita pada siang hari ini. Yang belum dimutkan terlebih dahulu. Oke, sip. Lanjut ya. Tujuan daripada SKPP daring yaitu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pemilu dan pilkada oleh masyarakat. Nah, itu adalah tujuan kita pada kesempatan siang hari ini, serta merupakan perpanjangan tangan Bawaslu dalam menggerakkan masyarakat untuk turut andil dalam melaksanakan pengawasan partisipatif pemilu dan pilkada. Baik, para peserta SKPP, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya saya serahkan kepada para narasumber untuk menyampaikan pendalaman materinya pada kesempatan siang hari ini. Dan harapan saya, mohon kepada saya sebagai moderator, mohon kepada peserta untuk memutkan audionya, untuk memperlancar narasumber dalam menyampaikan materinya. Mohon juga kepada para peserta, silakan untuk bertanya ya, silakan untuk bertanya. Tinggalkan di kolom chat room-nya setelah narasumber menyampaikan materi. Nantinya di sesi akhir akan dilakukan sesi tanya jawab, di mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Untuk selanjutnya, narasumber yang pertama saya serahkan kepada Ibu Umi Ribdawati untuk menyampaikan pendalaman materi SKPP daring pada kesempatan siang hari ini, yaitu dengan topik kerawanan pemilu dan pilkada. Kepada Ibu Umi, waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sutet. Saya duluan ya? Siap. Oke, Ya. oke. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semua. Pak Faisal Rija yang saya hormati, Ibu Saripah Haryana yang saya hormati, Ibu Emma Rahmaniah yang saya hormati, Pak Sutet sebagai moderator pada hari ini, teman-teman fasilitator dari SKPP Bawaslu Provinsi Kalbar, serta teman-teman aja biar lebih mudah gitu ya. Suaranya kurang itu, Bu. Coba suaranya, Bu. Ya. Suaranya kurang jelas. Oke, teman-teman sekolah kader pengawasan pemilu atau pemilihan yang saya banggakan. Berbahagia hari ini bisa berada di tengah-tengah Anda-Anda sekalian, berada di tengah teman-teman sekalian. Ini saya lihat ada ramai sekali ya, wajah-wajahnya masih muda-muda dan segar-segar. Saya yakin ini pasti akan sangat semangat untuk menjadi kader Waktunya. Baik, ada beberapa poin yang saya akan sampaikan kepada kita semua, karena sesungguhnya ini nggak banyak yang saya buat, karena kalau teman-teman sudah melihat video yang sudah disiapkan oleh tim
Bawaslu dari seluruh Indonesia. Ya, Suara Bu Umi kurang jelas. Suara Bu Umi kurang jelas, Bu Umi. jelas ya. Kalau ini Kurang jelas Bu Umi. Bu Umi, sebelumnya lupa saya menyampaikan Bu Umi, mohon menyampaikan materinya 5-10 menit saja Bu Umi ya, karena akan ada narasumber lainnya untuk memperefisienkan waktu kita Bu Umi. Siap. Terima kasih, Bu. Kalau ini udah kedengaran belum? Siap, sudah. dengarannya? Oke. Baik. Sebenarnya materi yang sudah disiapkan oleh Bawaslu sudah cukup bagus, sudah sangat keren. Tentu para peserta sekolah agar saat ini sudah tahu setiap. Kurang jelas Bu Umi, kurang jelas suaranya. Nah. Masih kurang jelas. Gimana? Sip dah. Ya, baik, saya percepat saja. Kebetulan saya diberi tema atau topik tentang. Kayaknya mic-nya ya. Iya, Pak. Kayaknya mic yang ada di headsetnya itu, Pak. Kayaknya headsetnya rusak. Rusak kapi mic. Udah kedengaran belum? Sip. Ini baru mantap, Bu. Oke. Teman-teman sekalian, seperti yang juga sudah ditayangkan di beberapa video yang sudah teman-teman download, bahwa saya hanya mereview sedikit. Kerawanan pemilu atau pemilihan adalah segala hal yang berpotensi untuk menimbulkan atau menyebabkan. Waduh, gimana ini suaranya? Hilang Bu suaranya Bu. Bisa hilang? Nah, udah. Lanjut. Suaranya dikalak malaikat. Mate lo ber. Sekarang ada enggak? Udah, sip Bu. Oke. Jadi segala hal yang berpotensi untuk menimbulkan atau menyebabkan terganggunya pelaksanaan pemilu atau pemilihan itu masuk dalam kategori kerawanan pemilu. Teman-teman sekalian, pemilu atau pemilihan adalah sebuah proses kompetisi dalam merebut kekuasaan yang dilaksanakan secara legal. Nah, jadi pemilu atau pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu ini merupakan sebuah proses pergantian kekuasaan ataupun perebutan kekuasaan yang dilakukan secara legal karena diatur di dalam konstitusi maupun yang negara. Suaranya kurang jelas. Tolong dong suaranya. Suaranya Bu. Ini nggak bisa dicerna ntar nih. Udah jelas ya? Nah, ini udah jelas. Sabar kawan-kawan. Ini jelas nggak? Jelas. Angkat. Tapi semua udah mood belum nih? Gitu. Oke ya. Coba Ibu nggak usah pakai handset bisa enggak, Bu? Biar itu. Takut handsetnya. Harus pakai headset nih. Oh iya. Oke, selanjutnya semua tahapan yang dilaksanakan dalam proses pemilu itu berpotensi untuk terjadi kerawanan. Jadi hampir setiap, boleh dikatakan semua tahapan itu berpotensi adanya kerawanan ya. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa proses pemilu atau pemilihan ini adalah ajang perebutan kekuasaan legal di mana para pihak yang bertarung, para pihak yang maju di dalam proses ini tentu berkeinginan atau berupaya untuk menjadi pemenang. Ya. Kalau dalam bahasa undang-undangnya menjadi calon terpilih atau kemudian dilantik menjadi calon terpilih. Jadi semua tahapan berpotensi untuk terjadi kerawanan yang mungkin akan terjadi. Nah, teman-teman sekalian, Bawaslu sudah menyusun indeks kerawanan pemilu atau pilkada yang terakhir ya sudah dirilis, dan ada isu-isu strategis dalam indeks kerawanan pemilu. Tentu teman-teman juga sudah membaca ini di dalam atau sudah menyimak ini dari video-video yang sudah dibuat atau sudah di-download. Jadi ada konteks sosial politik, konteks penyelenggaraan pemilu yang
bebas dan adil, konteks partisipasi, dan konteks kontestasi. Nah, dalam konteks yang paling faktual atau paling nyata saat ini adalah ada satu hal ya, yang juga sangat penting dengan kerawanan pemilu atau pemilihan, terutama pemilihan ya, adalah pandemi COVID-19 ya. Ini juga menjadi salah satu yang sudah dikategorikan sebagai bencana non alam oleh pemerintah. Ini juga menjadi satu kerawanan yang sangat potensial dalam pelaksanaan Suaranya, Bu. Suara Bu Umi hilang, Bu. Sekarang ada enggak? Ini ada. Suaranya hilang. Oke. Nah, saya ulangi tadi terkait isu kerawanan pemilu dalam konteks yang paling aktual pada saat ini adalah pandemi COVID-19 yang sudah dinyatakan sebagai bencana non alam oleh pemerintah. Ini juga menjadi salah satu potensi kerawanan yang sangat nyata dalam pelaksanaan pilkada ataupun pemilihan yang akan digelar oleh beberapa daerah dalam waktu dekat di tahun 2020 ini. Nah, sekarang peran kader SKPP, teman-teman sekalian, tentu setelah Bang Kusmayadi. sekolah kader dia masih ribut ya. saya jadi tidak konsentrasi sampai kayaknya. Tolong itu yang belum dimutkan dulu ya ketika narasumber menyampaikan materinya ya, teman-teman. Nah, oke. Saya mencatat beberapa peran yang bisa dilakukan oleh teman-teman kader SKPP karena teman-teman sekalian masih sangat muda dan sangat berpotensi untuk bersama-sama penyelenggara pemilu mewujudkan pemilu yang jurdil dan berintegritas. Peran yang dapat dilakukan pertama adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat di sekitar. Bu, mohon maaf Bu, suaranya Bu. Suara Bu Umi, coba Bu Umi anu. Ini udah belum? Udah sip. Nah, peran yang pertama adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat di sekitarnya, artinya di lingkungan paling dekat dengan teman-teman sekalian tentang pentingnya pemilu atau pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentu terkait jurdil ini tidak perlu saya bahas lagi. Teman-teman sudah bisa melihat di video yang kedua kalau tidak salah saya memberikan topik tentang kerawanan pemilu yang satu provinsi Bangka Belitung kalau tidak salah saya menjelaskan tentang dan jurdil ini apa. Suaranya Bu, kurang itu Bu. Ya. Kurang. Nah. Ini udah belum? Udah siap. Kemudian berikutnya berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu atau pemilihan. Nah, partisipasi ini bukan hanya kurang jelas Bu, suaranya. Ya, mohon maaf Bu, hilang-hilang terus Bu. Headset saya ya. Kalau ini jelas nggak? Sudah Bu, coba. Ini jelas nggak? Siap Bu. Belum jelas. Ini jelas nggak? Sudah Bu, sudah. Coba. Oke. Oke. Berikutnya adalah partisipasi dalam setiap pemilu atau pemilihan. Nah, jadi teman-teman sebagai kader sekolah pengawas partisipatif ini juga harus upgrade diri untuk mengikuti setiap tahapan pelaksanaan pemilihan di daerahnya masing-masing. Yang berikutnya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Sutut di awal,
Kurang jelas Bu suaranya lagi Bu. Coba di mic-nya Bu. Tidak bisa dicerna oleh itu peserta. Sebentar. Ya, tapi sedikit lagi ya. Ya, siap. Nah, berikutnya adalah seperti Pak moderator di depan tadi bahwa teman-teman menjadi perpanjangan mata Bawaslu ya, untuk ikut melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Jadi penting nanti teman-teman tetap alumni tetap terhubung dengan Bawaslu di kabupaten masing. Dan ini juga teman-teman di Bawaslu kabupaten juga harus menjaga teman-teman ini Makin lama makin kecil. Habis. Untuk menjadi perpanjangan tangan atau perpanjangan tingkatan yang lebih rendah. Kemudian memberikan informasi kepada Bawaslu terhadap hasil pengawasannya. Tentu teman-teman juga harus menyampaikan informasi ya, apakah informasi itu yang tentang bahwa prosedurnya sudah berjalan, pengawasnya ada di TPS seperti itu, atau ternyata pengawasnya nggak ada di TPS, atau ada pelanggaran prosedur ya, seperti itu. Jadi informasi yang ditemui dapat disampaikan kepada Bawaslu di kabupaten kota. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya kembalikan kepada Pak Sutet. Terima kasih. Siap Bu Umi, terima kasih Bu Umi. Walaupun tadi suaranya agak tersendat-sendat, saya mohon maaf kepada teman-teman. Semoga suara Bu Umi tadi bisa ada yang terdengar dan teranalisa oleh Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, para peserta SKPP, setelah kita mendengarkan pemaparan dari Bu Umi terkait dengan kerawanan pemilu dan pemilihan, ada beberapa hal penting yang dapat kita cerna di pemaparan Bu Umi, yaitu peran daripada Bapak Ibu sebagai peserta SKPP yang nantinya menjadi perpanjangan tangan daripada Bawaslu. Dimohon kepada Bapak Ibu peserta SKPP, kiranya hal-hal yang ingin ditanyakan mohon tinggalkan di kolom chat nantinya setelah sesi akhir penyampaian materi para narasumber. Nanti saya akan lemparkan kepada para narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada para peserta SKPP. Selanjutnya, untuk narasumber yang kedua, saya serahkan kepada Ibu Dr. Saripah Emma Rahmadia, akademisi sekaligus dosen FISIP Untan, di mana pada kegiatan siang hari ini beliau akan memaparkan materi pendalaman terkait dengan pemilu dan pilkada. Kepada Bu Emma, waktu dan kesempatan saya persilakan waktu 5-10 menit Bu Emma ya, untuk efisien waktu kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu Emma. Silakan Bu Emma. Baik, terima kasih. Bang Sutet, suara saya kedengaran clear nggak? Clear Bu, sip. Oke, ya. Bang Faisal Riza, Kak Ariana, Bu Umi, dan kawan-kawan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, rekan-rekan kader sekolah kader pengawas partisipatif yang saya banggakan, karena waktu saya sangat singkat sekali. Saya ada satu slide saja, tapi mudah-mudahan satu slide itu sempat saya paparkan dengan clear ya. Mohon kepada panitia, saya tadi udah mau share, coba saya share sendiri ya, bisa nggak keluar? Ya cuma satu file saja. Oke, sambil saya nge-share ini, saya mau tanya dulu dengan peserta ini. Di antara rekan-rekan peserta SKPP, tahu nggak berapa biaya pemilu tahun 2020? Pilkada, sorry, 2019 kalau pemilu. Tahu Bu. Berapa biayanya? Belum tahu. Yo, kok nggak tahu? Harusnya cek-cek dulu dong Google. Bentar, ada ini ketemu.
Oke. Biaya pemilu tahun 2019 itu sekitar 25,9 T. Nanti bisa di Google ya. Kalau salah nanti salahin Google aja ini. Kemudian biaya pilkada di tahun 2018 itu sekitar 18,5 T. Nah, biaya pilkada di tahun 2020 diperkirakan sekitar 15 triliun. Kira-kira kalau kalian dikasih uang 15 triliun senang nggak? Banget. Nggak ada kerja lagi, Bu. Nggak mau jadi relawan SKPP lagi berarti ya? Iya, kalau udah punya uang segitu. Kemungkinan seperti itu, Bu. Waduh, berarti orientasinya kalau jadi orang kaya malah nggak mau ngapa-ngapain. Pilihan Anda, abang-abang, kakak-kakak, itu kan ada 3. Ini saya pas banget kalau materi pertama, topik pertama. Jadi, Anda sebagai anak muda, pilihan Anda itu 3. Yang pertama menjadi generasi perusak, yang kedua menjadi generasi penikmat, yang ketiga menjadi generasi perjuang. Anda bergabung di SKPP, berarti Anda memilih jalan terbaik, yaitu menjadi generasi perjuang yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Kalau cuma sekedar menikmati, punya uang miliaran, selesai. Tapi apakah betul nanti anak cucu Anda akan mendapatkan yang terbaik dengan apa yang Anda lakukan? Nah, itulah kenapa kita melakukan pemilu. Pemilu, kenapa mesti pemilu dilakukan? Biayanya mahal sampai 25 triliun, 15 triliun sampai ke tingkat daerah. Ternyata nanti kepala daerahnya ditangkap karena korupsi. Nah, itu dia materi saya, bisa Anda lihat di sini. Kenapa kita perlu melakukan pemilu dan juga pilkada? Salah satunya adalah untuk melakukan proses seleksi dan juga evaluasi. Kalau Anda kecewa dengan kepemimpinan kepala daerah Anda 5 tahun yang lalu, maka mekanisme pemilu adalah solusinya. Kita bisa seleksi baru lagi, kepala daerah yang baru lagi, untuk apa? Untuk melakukan evaluasi. Apa yang dievaluasi? Kebijakan dan program yang diterapkan selama 5 tahun sebelum ini. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kenapa kita melakukan pemilu? Mahal-mahal lagi biayanya. Bahkan katanya di tahun 2019 berdasarkan beberapa evaluasi sampai menyebabkan meninggalnya hampir ratusan ya petugas KPPS di beberapa wilayah. Nah, tidak ada COVID-19 saja, banyak petugas KPPS itu terkena berbagai penyakit. Entah itu penyakit bawaan atau mungkin penyakit yang kemudian memicu ya karena kelelahan misalnya. Nah, apakah lagi COVID-19? COVID-19 ini adalah sebuah wabah yang sampai sekarang belum ada vaksinnya. Itu juga menjadi tantangan kita sebagai generasi pejuang, generasi yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Kira-kira Anda sebagai kader pengawasan partisipatif bisa nggak menjaga keselamatan keamanan para penyelenggara pemilu sampai di tingkat desa Anda misalnya. Oke, nah sebab itu tahapan pengawasan yang bisa kita lakukan itu tidak hanya 3. Saya tambahkan di sini ada 4. Bukan hanya sekedar tahapan persiapan, misalnya mengevaluasi, memantau bagaimana persiapan para penyelenggara pemilu, kertas suaranya gimana, proses perekrutan para calon peserta pemilu kadanya seperti apa, kemudian nanti di pelaksanaannya dilihat bagaimana waktu kampanyenya, bagaimana waktu proses mobilisasi massa untuk melakukan sosialisasi dan edukasi pengenalan calon, dan bahkan di tahap rekap dan penetapan. Nah, belum selesai ternyata tugas kita sebagai warga negara yang mencintai negeri ini memperjuangkan kemerdekaan. Bukan hanya sampai di situ mengawasi, bahkan setelah ditetapkannya siapa pemenang terbanyak, suara terbanyak dalam pemilihan tadi, maka yang harus kita lakukan adalah pengawasan pemerintahannya baik di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif. Siapapun yang Anda pilih, mau dia kepala daerah, mau dia presiden, mau dia anggota dewan, Anda punya hak untuk terus melakukan pengawasan dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka. Nah, itulah kenapa perlu melakukan tahapan pengawasan oleh Anda yang insya Allah mudah-mudahan sebagai generasi pejuang kemerdekaan. Nah, strateginya gimana? Gampang. Salah satunya adalah edukasi seperti yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu, sekolah kader pengawasan partisipatif, atau melakukan diskusi.
Lebih bagus lagi kalau apa yang kita lakukan ini kemudian dipublikasikan, entah dibuat video, entah kemudian dibuat blog, entah dimasukkan ke YouTube, supaya apa? Supaya bisa mencerahkan generasi selanjutnya, mengajak yang lain. Saya anak muda, walaupun tinggal di desa, saya siap menjadi kader pengawas partisipatif. Untuk apa? Untuk membuktikan saya cinta negeri ini. Nah, sistemnya bisa apa tadi? Bisa daring, bisa luring. Yang kita lakukan ini dengan sistem daring. Mau nggak mau dengan adanya pandemi, edukasi yang kita lakukan, publikasi yang kita lakukan sifatnya adalah daring. Nanti mudah-mudahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, kita bisa sedikit-sedikit untuk melakukan edukasi, diskusi, advokasi, dan juga aksi bersama yang sifatnya adalah luring. Terus kenapa pemilu berintegritas itu penting? Pemilu berintegritas itu tidak hanya dilihat dari aspek penyelenggaranya, rekan-rekan. Tidak hanya dilihat bagaimana kinerja KPU-nya. Tidak hanya dilihat bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Tidak hanya dilihat bagaimana aparat keamanan dan penegak hukumnya dalam bekerja atau menindak para pelanggar misalnya. Tetapi yang dilihat paling utama adalah bagaimana karakter dari pemilih tadi. Apa yang menjadi motivasi dia memilih seseorang? Suka atau tidak suka? Jangan-jangan disebabkan oleh informasi sepihak, dia tidak suka terhadap calon A, akhirnya memilih calon B. Nah, yang lebih parah lagi, ketika dia memilih karena dapat tawaran, dapat dikasih sembako, dapat nanti uang 203. Pemilu di Indonesia ini dikatakan mahal, bukan hanya keluar dari anggaran negara loh. Bahkan para peserta pemilu mengeluarkan uang yang sangat besar. Ya, walaupun sampai sekarang teman-teman Bawaslu sulit sekali untuk menindak para pelaku-pelaku yang kita sebut sebagai kampanye yang menggunakan sarana pemerintah, money politik. Sampai sekarang kan susah sekali itu untuk menjerat para pelaku seperti itu. Perlu mekanisme yang lebih holistik, berkelanjutan untuk merangkul teman-teman para masyarakat yang punya kepedulian terhadap demokrasi Indonesia. Nah, yang kedua adalah yang paling penting dilihat dari para peserta pemilunya. Bagaimana, apa motivasi dia ikut kontestasi politik dengan mengeluarkan uang sebegitu besarnya. Orientasi dia apa, motivasi dia apa. Kalau sekedar untuk mengumpulkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, siap-siap nanti dia akan keluarkan uang banyak untuk kembalikan kekuasaan yang baru. Tapi kalau orientasi dia, motivasi dia ikut pemilihan kepala daerah adalah untuk terus melakukan perubahan, untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, menerima segala evaluasi dari kebijakan program pemimpin sebelumnya, saya rasa itu adalah salah satu kategori untuk menuju kepada pemilu berintegritas. Dan yang terakhir adalah yang perlu kita tinjau lebih lanjut adalah undang-undang kepemiluan termasuk regulasinya sampai ke tingkat daerah. Banyak sekali masukan dan kritikan penyelenggaraan pemilu di Indonesia semenjak pasca reformasi. Nah, salah satu tantangannya adik-adik sekalian adalah dengan Anda mengikuti program SKPP ini adalah bagaimana SKPP ini dapat membangun literasi politik Anda, kesadaran Anda bahwa berpolitik itu tidak hanya sekedar menyoblos memilih, bukan hanya sekedar memberikan kritikan, memberikan masukan. Tidak hanya sekedar itu, tapi Anda juga berusaha untuk memantaskan diri Anda sedini mungkin sejak saat ini bahwa Anda pantas untuk menjadi penyelenggara pemilu mungkin di suatu ketika, dan mungkin suatu ketika akan menjadi peserta pemilu. Hari ini Anda mungkin memilih, 10 tahun kemudian mungkin Anda adalah orang yang terpilih. Itu yang mungkin bisa kita lakukan dengan adanya SKPP. Jadi program SKPP ini bukan hanya momentum ketika akan pilkada, bukan hanya momentum ketika akan pemilu, tetapi sebenarnya sebuah program yang perlu direvitalisasi, terus dihidupkan secara berjenjang. Tidak hanya direkrut oleh Bawaslu, tapi mungkin bisa diupayakan oleh kepala daerah, oleh perguruan tinggi, oleh partai politik, oleh ormas masyarakat, agar anak-anak mudanya itu punya literasi politik yang bagus, yang baik. Baik sebagai pemilih maupun sebagai orang yang akan terpilih. Jadi saya ulangi, mungkin hari ini Anda menjadi orang yang memilih, masyarakat yang memilih, anak muda yang memilih, mudah-mudahan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, Anda adalah orang-orang yang akan terpilih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Halo?
Baik Bu. Halo? Emma. Tadi Iya, Bu. saya ngomong tadi jelas nggak? Jelas. Jelas Luar banget. biasa Bu. Oke. Jelas. Oke. Terima kasih Bu Emma yang telah luar biasa menyampaikan materi pendalamannya pada kesempatan siang hari ini. Sangat-sangat dimengerti dan dipahami oleh peserta karena suaranya lantang sekali Bu Emma. Bu Emma tadi menyampaikan materi terkait dengan menuju pemilu yang berintegritas. Jadi teman-teman para peserta SKPP, kenapa diadakan SKPP daring ini sendiri? Nah, itulah gunanya bagaimana teman-teman bisa terlibat aktif di masyarakat untuk menciptakan pemilu yang berintegritas itu sendiri. Karena kalau pemaparan Bu Emma terkait narasumber kita tadi bahwa besarnya biaya pemilu itu sangat dramatis sekali seandainya biaya yang besar disalahgunakan, kan seperti itu. Sudah susah payah kita menjalankan pemilu, tapi masih adanya kecurangan di dalam pemilu. Pemilu yang pilkada juga merupakan proses seleksi, kan? Proses seleksi dan evaluasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pejabat-pejabat yang terpilih. Nah, Bapak Ibu, dengan besarnya biaya tersebut memungkinkan kita untuk bersama-sama bagaimana kita semua bisa menciptakan pemilu yang berintegritas itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Emma atas penyampaian materinya. Saya mengharapkan kepada teman-teman peserta SKPP untuk sesegera mungkin bertanya, meninggalkan pesan di kolom chat, nantinya akan dijawab oleh para narasumber di sesi akhir penyampaian materi oleh para narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Untuk narasumber selanjutnya saya serahkan kepada Buya. Kata kami di Bawaslu itu Bu Yana. Selamat siang Bu Yana, apakah sudah bergabung? Sudah. Jelas suaranya Bu ya? Ya, jelas suara saya. Baik, materi selanjutnya kita narasumber Sri Kandi Bawaslu Kalimantan Barat, anggota Bawaslu Kalimantan Barat, Ibu Saripah Aryana Kaswamayana. Kalau kami sapa ini Bu Yana. Silakan Bu Yana untuk menyampaikan materi Ibu pada kesempatan siang hari ini supaya dapat dicerna oleh para peserta kita dengan baik. Di mana Bu Yana pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan materi terkait dengan pengawasan partisipatif. Kepada Bu Yana, waktu dan kesempatan kami persilakan, waktunya 5-10 menit saja Bu Yana ya, biar untuk mengefisien waktu kita. Terima kasih, saya serahkan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator. Suara saya bisa diterima dengan baik ya? Aman Bu, aman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para narasumber, sahabat-sahabat di ada 4 kabupaten yang bergabung pada kesempatan hari ini di Mempawah, Sanggau, Kapuas Hulu, dan Sekadau, serta sahabat-sahabat kader pengawas partisipatif yang hari ini masih dalam masa sekolah ini kan, karena masih mengikuti sesi kedua dari 3 tahapan nanti yang akan sahabat-sahabat lalui. Sahabat-sahabat, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat terlebih dahulu karena dari sekian ratus peserta I love you, Rumi Rahma. SKPP yang mengikuti pelajaran audio visual, dan hari ini adalah salah satu tahapan selanjutnya yang teman-teman lalui, sahabat-sahabat lalui, yang nantinya ada 1 tahapan akhir lagi, itu ujian nantinya yang memang langsung diselenggarakan oleh Bawaslu RI. Harapan kita dari 62 orang yang bergabung pada hari ini mampu menjadi, tadi materi Bu Umi bisa membantu kita menjadi matanya lembaga kita, bisa menjadi telinganya lembaga kita, dan bisa menjadi tangannya lembaga kita untuk sama-sama mensupport aktivitas-aktivitas pengawasan. Tentunya memang dari 48 materi yang disampaikan melalui audiovisual yang sudah sahabat-sahabat download, ini sudah dari A sampai Z sebenarnya materi itu sudah dikuasai gitu ya. Sudah dari hulu sampai ke hilir
sahabat-sahabat mendapatkan materi-materi itu dari regulasi, dari apa yang menjadi tugas Bawaslu, kemudian seperti apa konsep partisipatif yang coba kita tawarkan. Ini sudah sangat untuk sahabat-sahabat menjadi seorang kader pengawas partisipatif. Saya hanya mencoba memflashback kembali apa yang sudah disampaikan dari materi-materi sebelumnya, bahwa idealnya prinsip dasar pengawasan itu ada 3, yaitu cegah, awasi, dan tindak. Kita masuk di mana gitu ya, teman-teman sahabat-sahabat yang ada di sini masuknya di mana? Sahabat-sahabat di sini bisa masuk di 2 posisi ini, di posisi pencegahan dan posisi pengawasan. Pengawasan dalam bentuk apa? Sangat banyak pengawasan yang bisa dilakukan. Harapannya bicara tentang penindakan itu memang bicara kewenangan full yang dimiliki oleh Bawaslu hari ini, sesuai dengan amanah undang-undang, baik itu di Undang-Undang Pemilu maupun di Undang-Undang Pemilihan, di Undang-Undang 7 ataupun di Undang-Undang 10 2016. Yang bisa kita kerjakan sama-sama hari ini untuk mensupport tadi dalam tanda kutip menjadi telinga dan tangannya Bawaslu, itu adalah pada ruang untuk melakukan pencegahan. Ruang untuk melakukan pencegahan banyak sebenarnya. Banyak cara, apa yang tadi disampaikan sama Kak Emma, sama Bu Umi, itu juga sudah menjawab apa yang kita butuhkan hari ini. Sahabat-sahabat melakukan, saya mengambil contoh sangat sederhana. Ini saya yakin semua yang menjadi peserta di sekolah kader pengawas partisipatif ini adalah orang yang tidak lepas dari yang namanya Android. Kita merasa kehilangan akal kalau kita ketinggalan Android dibanding kita ketinggalan uang. Saya yakin itu. Tidak ada sahabat-sahabat yang kalau kita pergi, kita kita kelupaan membawa handphone, pasti kita akan balik lagi ke banding kita ketinggalan membawa uang. Oh, kalau bawa uang gampang, kalau ketinggalan uang masih banyak teman-teman yang bisa kita mintai untuk ditraktir, kan begitu ya. Tapi kalau aduh, rasanya hilang separuh jiwa kita kalau handphone udah ketinggalan di rumah gitu. Apalagi tahu ininya ya, tahu kode sandi dan lain sebagainya sehingga handphone kita bisa dibuka oleh orang lain, kan luar biasa itu ketakutannya gitu kan. Jadi saya membayangkan begini, ketika hari ini di Kalimantan Barat sudah ada sekian ratus pengawas partisipatif yang mensupport aktivitas-aktivitas Bawaslu dalam upaya untuk menginformasikan apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi standar sebagai seorang pemilih misalnya. Atau apa sih yang harus kita awasi dalam semua tahapan, atau ada yang harus kita awasi ketika dalam proses non tahapan. Misalnya ini untuk yang pilkada, karena ada 2 ini. Kapuas Hulu akan pilkada, Sekadau juga akan melaksanakan pilkada. Ketika kita bisa menebar informasi yang cukup masif, ya sahabat-sahabat semua punya sosial media yang luar biasa. Ada Facebook, ada WA Group, ada Instagram, mungkin ada yang bermain Twitter, ada yang menjadi YouTuber gitu ya. Sehingga kalau bisa saja menyampaikan satu pesan misalnya, kalau nge-add Bawaslu, Humas Bawaslu Kalimantan Barat, kemudian ada informasi yang Bawaslu Kalimantan Barat sampaikan, kemudian sahabat-sahabat share kembali, itu sudah sekian berapa ribu orang yang akan mengetahui apa yang akan kita lakukan. Ini hal kecil, karena kesadaran yang namanya partisipasi, saya juga berterima kasih ya, ini cukup keinginan sahabat-sahabat untuk berpartisipasi, ini kan bukan hal yang gampang ya, melahirkan jiwa seorang partisipatif gitu ya. Karena ini dasarnya adalah kerelaan kita, keinginan kita, kesadaran penuh dari kita, dan tidak ada intervensi dari manapun. Itulah yang namanya partisipasi. Kita mampu untuk menghadirkan diri kita untuk menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan. Kita bisa hadir dengan memberikan laporan ketika ada dugaan pelanggaran, ketika kita melihat itu semua. Kita bisa hadir untuk menjadi bagian penyampai pesan yang akan Bawaslu sampaikan kepada masyarakat. Karena kita bagian dari pemilih. Jadi, alangkah masifnya informasi yang bisa disampaikan ketika sahabat-sahabat hadir di lembaga ini. Hari ini
sebagai kalau misalnya kita bicara tentang demokrasi hari ini berhasil apa tidak, ini banyak faktor yang akan mempengaruhi ini bisa berkualitas atau tidak. Tidak hanya dari sisi penyelenggara, tidak hanya dari sisi peserta, tapi dari sisi pemilih ini juga sangat mempengaruhi. Ketika partisipasi pemilih bertambah, gitu ya, ketika akan sedikit sekali pelanggaran, maka kita meyakini bahwa proses demokrasi hari ini sudah bisa dikategorikan demokrasi yang berkualitas. Jangan beranggapan ketika tidak ada pelanggaran, demokrasi kita jelek. Tidak. Mungkin kita sudah sangat maksimal untuk melakukan upaya pencegahan. Kita sudah sangat maksimal melakukan upaya pengawasan. Karena upaya pencegahan itu ibaratnya kita ini menyampaikan berita buruk kepada orang lain, kepada peserta. Hari ini nih pencegahan itu kan bagian dari bagaimana cara kita mengingatkan. Cuma kita butuh cara dan teknik mengingatkan bagaimana mungkin mereka tidak merasa tersinggung. Bicara hari ini kalau di materi 48 materi saya yakin ini semuanya sudah hatam semua, karena kalau nggak hatam ya nggak bisa masuk di web diskusi ini kan. Artinya itu semua tinggal diperdalam. Bagaimana regulasi, apa yang harus kita kuasai ketika kita mau konsen untuk mendiskusikan tentang pemilu kah itu, tentang partisipasi kah itu, tentang pengawasan kah itu. Itu regulasinya sudah ada undang-undang, ada PKPU, ada Perbawaslu, ataupun kita bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate ya dari media elektronik ataupun media cetak terkait bagaimana perkembangan hari ini. Kalau hari ini sahabat-sahabat bisa lihat perkembangan hari ini cukup luar biasa. Bagaimana beban kerja kita pasti akan bertambah ketika pandemi belum berakhir, kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Ini bukan persoalan dan pekerjaan gampang. Ini butuh partisipasi semua. Misalnya, kita membutuhkan partisipasi sahabat-sahabat sekaligus untuk bisa mengkampanyekan hidup sehat. Kan sangat mungkin itu. Bagaimana hari ini kita bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa kita bisa melaksanakan pilkada, pemilihan kepala daerah di masa pandemi ini sesuai dengan protokol dan hasilnya tetap harus berkualitas. Dan itu otomatis ketika kita mengkampanyekan itu, otomatis secara tidak sadar kita juga mengkampanyekan bagaimana cara kita berperilaku sehat, gitu kan? Sesuai dengan protokol yang sudah diatur. Kemudian bicara tadi pencegahan, itu banyak cara. Sahabat-sahabat yang ada di sini jelas punya komunitas. Tidak pun punya komunitas, setidaknya lingkungan yang paling kecil itu sangat memungkinkan untuk kita mensosialisasikan terlebih dahulu. Untuk kita saling mengingatkan. Karena diri kita sudah clear ini. Diri kita sudah urusan, tidak menerima yang namanya uang, tidak ada yang namanya black campaign, tidak ada yang namanya ujaran kebencian di media sosial dan lain-lain. Itu kita sudah tuntas pribadi kita. Ketika pribadi kita tuntas, maka wilayah jangkauan yang paling dekat adalah orang di rumah sekitar kita. Ketika orang rumah di sekitar kita sudah tuntas, ada jangkauan lain. Oh, sahabat-sahabat punya komunitas, sahabat-sahabat punya organisasi, sahabat-sahabat punya ruang-ruang di kampus yang bisa sahabat-sahabat isi. Itu yang memaknai bahwa hari ini partisipatif itu harus hidup dari kaum milenial. Karena kita hari ini sudah bisa mampu menggunakan teknologi. Bawaslu hari ini juga hadir menyesuaikan dengan milenialnya sahabat-sahabat. Misalnya, kalau misalnya ada laporan dugaan pelanggaran, kita sudah punya Gowaslu untuk melaporkan ketika ada dugaan pelanggaran. Oh, sahabat-sahabat mau melihat informasi terupdate, kita punya website Bawaslu. Mau berkomentar gitu ya di mana? Di media-media. Oh, kita punya media sosial. Artinya ada ruang-ruang yang bisa sahabat-sahabat isi untuk memaksimalkan potensi diri sahabat-sahabat. Saya yakin yang hadir di sini adalah sahabat-sahabat yang memiliki ide-ide yang mungkin kita tidak sampai ini idenya. Oh, ternyata begini. Dan itu harus dikeluarkan ide-ide cerdas sahabat-sahabat itu untuk dihadirkan di Bawaslu. Itu bagian dari bagaimana
kita mampu bekerja sama, menggali ide, dan saya yakin sekolah ini tidak selesai sampai di sini. Ujian lulus enggak, karena akan ada follow up. Kemudian, jika sahabat-sahabat berkeinginan untuk menjadi penyelenggara, kalau yang ad hoc hari ini, kan usianya berdasarkan undang-undang harus 25 tahun. Nah, kalau yang di sini kan saya yakin ya ada yang usianya karena persyaratan itu dari 20 sampai 30 tahun, saya yakin ada yang usianya 25 tahun. Jika ingin menjadi penyelenggara, silakan berpartisipasi menjadi penyelenggara ad hoc. Di KPU ada, kalau PPK sudah terbentuk ya, PPS juga sudah terbentuk. Ada KPPS nantinya. Kemudian ada kalau di Bawaslu itu ada yang namanya PTPS, karena kita Panwaslu Kecamatan sudah dibentuk, Panwaslu Desa sudah dibentuk, ada PTPS, pengawas TPS. Itu jika ingin berkontribusi secara nyata menjadi penyelenggara, bagian dari penyelenggara. Tapi kalau tidak, hanya di luar, bisa jadi pemantau, bisa bergabung di pemantau-pemantau yang lain gitu ya. Ataupun kita membuka ruang-ruang diskusi untuk membuat wacana ini menjadi lebih terbuka dan yang pasti keterbukaan kepada publik terkait apa yang terjadi hari ini tentang proses demokrasi itu harus disampaikan. Kemudian awasi ini bisa dalam bentuk memberikan laporan kepada kita jika memang ada potensi-potensi pelanggaran yang terjadi di dekat sahabat-sahabat. Kemudian tindak ini bagian dari tugasnya Bawaslu, biarlah Bawaslu yang melakukan penindakan, tapi upaya pencegahan itu harus kita laksanakan bersama-sama sehingga potensi apa yang harus ditindak itu tidak semakin besar. Karena keberhasilan pilkada bukan berarti semakin banyak tingkat kesalahan yang harus ditindak, tapi keberhasilan menjalankan demokrasi ini menjadi berkualitas itu adalah upaya pencegahan yang bisa kita lakukan secara maksimal. Ketika itu sudah kita lakukan, tidak bisa ditolerir, baru ada upaya penindakan yang memang harus kita lakukan. Dan itu dilakukan oleh Bawaslu. Sahabat-sahabat, sedikit saya hanya tadi saya sempat nonton YouTube. Saya cukup tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mary Riana. Kan seorang motivator itu ya. Jadi tadi dia bercerita tentang kelinci dan kura-kura yang sebuah perlombaan. Kalau yang sering membacakan dongeng udah tahu itu ceritanya. Jadi ada kelinci dan kura-kura sedang beradu untuk melakukan sedang lari ya, lomba lari ini. Tapi si kelinci ini kan dia kan memang cepat ya geraknya, sehingga dia sudah sampai di setengah garis finish, dia masih jauh sekali si kura-kura itu, sehingga dia berpikir, sudahlah saya tidur aja dulu, toh kura-kura masih jauh gitu ya. Kura-kura masih sangat jauh, sementara si kelinci ini sudah berada di hampir garis finish. Ternyata di dalam tidur dia nggak sadar, si kura-kura ini sudah melewati tempat dia berhenti ketika dia ingin tidur, sehingga sampailah si kura-kura ini pada garis finish. Di situ mengajarkan bahwa biar lambat, ini sebenarnya adalah pilihan gitu ya. Biar lambat pasti, kemudian si kelinci ini merasa puas hingga meninggalkan segala sesuatu, atau kita ingin menjadi cepat seperti kelinci tapi konsisten gitu ya, sehingga si kelinci ini nggak harus berhenti dan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, atau kita ingin menjadi kura-kura yang berlahan tapi terus-menerus bergerak, sehingga di situ memunculkan ketidakputusasaan dia dalam mencapai apa yang dia inginkan. Itu saja dari saya, nanti kita buka ruang diskusi. Terima kasih, saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yana yang telah menyampaikan materinya terkait dengan penguatan partisipatif. Setelah kita panjang lebar Bu Yana tadi, berarti teman-teman harus kuat ya, harus cerna baik-baik bagaimana penguatan-penguatan yang diberikan oleh Bu Yana. Walaupun teman-teman tidak bisa menindak, setidaknya teman-teman bisa membantu Bawaslu dalam hal mencegah dan juga mengawasi tahapan-tahapan baik tahapan pemilu maupun tahapan pemilu kada. Baik teman-teman, silakan tinggalkan pesannya di kolom chat room. Apabila yang ingin bertanya, nanti akan ada sesi tanya jawab di
sesi terakhir narasumber kita pada siang hari ini. Sesi terakhir akan disampaikan oleh Bapak Faisal Riza, Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga. Kepada Pak Faisal, waktu dan kesempatan kami persilakan. Kalau bisa Pak Faisal, waktunya sebentar saja 5 menit saja Pak Faisal, karena kalau saya lihat di kolom chat ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan daripada kawan-kawan peserta SKPP itu sendiri. Takutnya nanti waktu kita tidak mencukupi. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Faisal, waktu dan kesempatan persilakan. Terima kasih Pak Suket. Kalau bisa 2 menit saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber lain, Bu Syarifah Aryana, kolega saya, Bu Bumi. Ini pasti adik-adik semua, para peserta sudah tahu Bu Bumi siapa yang ketua KPU Kalimantan Barat ya. Dua periode ya. Kemudian Bu Dr. Emma, dia adalah staf pengajar yang sekarang jurnal tulisannya bertebaran di jurnal internasional. Saya sedang menunggu versi bahasa Arab lagi. Bahasa Sunda, Pak. Baik, saya kira tadi sudah banyak disampaikan, saya tidak banyak. Jadi inti dari ini suara penonton yang jelas. Suara saya jelas nggak? Iya Pak, jelas Pak. Baik. Jadi tadi Bu Yana di bagian terakhir menjelaskan 3 pilar ya, 3 pilar besar dalam proses pengawasan itu ya, cegah, awasi, tindak. Tapi di dalam pengawasan itu sendiri sebenarnya kalau kita mau bagi dimensinya, ada yang pengawasan terhadap tahapan dan ada pengawasan terhadap non-tahapan. Pengawasan terhadap tahapan itu ya sesuai dengan PKPU yang ada. Karena apa? Karena yang membuat ibarat KPU itu adalah event organizer atau panitia lah. Kalau kita menonton bola di lapangan satu panitianya, FIFA-nya itu KPU yang menyiapkan lapangan, menyiapkan jadwal dan sebagainya. Nah, kita Bawaslu itu pengawasnya atau wasitnya, kira-kira begitu ya. Nah, pengawasan terhadap tahapan ini juga tentu di dalam tahapan banyak sekali, mulai dari perencanaan, program, dan sampai penetapan hasil pemilu atau pemilihan. Yang kedua, di dalam pengawasan tahapan ini juga ada banyak potensi pelanggaran yang dilakukan baik oleh penyelenggara itu sendiri maupun oleh peserta pemilu dan bahkan juga oleh masyarakat. Ada yang kategorinya pelanggaran administrasi, ada yang kategorinya pelanggaran pidana, dan ada yang kategorinya pelanggaran etik dan pelanggaran undang-undang lainnya. Nah, kalau kita bicara soal pelanggaran undang-undang lainnya, itu akan nanti juga banyak kaitannya dengan pengawasan non-tahapan. Pengawasan non-tahapan itu biasanya kaitannya dia tidak dalam tahapan. Jadi tidak di dalam tahapan, nah, itu disebut pengawasan non-tahapan. Apa itu contohnya? Jadi undang-undang menjelaskan Bawaslu itu salah satu tugasnya adalah memastikan bagaimana pemilu berjalan dengan integritas dan fairness, keadilan. Karena itu prinsip-prinsip pemilu atau pemilihan yang ideal, di mana kekuasaan tidak boleh mengintervensi dalam proses pemilu. Karena itu aparatus kekuasaan dalam hal ini negara itu tidak boleh ikut campur terlalu jauh kekuasaan. Seperti misalnya siapa? ASN, aparatus sipil negara, nah, itu kita awasi. Kemudian bagaimana TNI Polri, itu juga kita awasi, jangan ikut campur dalam proses ini. Ikut campur itu dalam artian mempengaruhi, menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi hasil. Nah, selain itu juga kita melakukan pengawasan terhadap misalnya politik uang. Nah, politik uang ini kan bisa berbagai modus, berbagai metode, berbagai bentuk. Nah, karena itu juga
itu adalah racun dari demokrasi. Politik uang itu adalah racun dari demokrasi. Kenapa? Karena jika politik uang dilakukan secara masif, itu akan menghasilkan sesuatu kekuasaan yang menghalalkan segala cara nantinya, kan gitu ya. Kita tahu benar bahwa politik uang ini adalah sumber dari racun demokrasi. Kenapa? Karena bisa saja pemilu kita itu nanti nggak dipercaya oleh hasilnya oleh publik. Itu penyakit yang akan paling ditakuti oleh demokrasi. Kenapa? Karena banyak negara yang hancur itu atau yang porak-poranda ya, atau yang menjadi pecah itu gara-gara pemilunya tidak diakui. Penyelenggaranya curang, politik uangnya masif dan sebagainya. Nah ini juga kita harus pastikan agar politik uang ini tidak. Meskipun kita yakin ini banyak tantangan. Ya, apalagi yang terjadi di dalam tahapan misalnya ya. Ini ada politik uang itu mahal politik. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, di mana masyarakat secara ekonomi sedang tidak pada posisi diuntungkan. Sehingga orang mencari popularitas untuk mendongkrak yang disebut dengan electoral vote-nya, suara pemilih itu, untuk mendongkrak suara pemilih, dia menyebutkan berbagai bantuan. Nah, kemudian kalau itu dikaitkan dengan supaya dia memilih orang tersebut, apa itu bisa terkategorikan. Nah, ini juga bisa terjadi di luar tahapan kampanye. Karena ini sebetulnya kan kampanye itu adalah ajang untuk memperkenalkan visi-misi program. Nah, tapi itu bisa saja dilakukan di luar kampanye. Ini tantangan juga. Jadi saya kira itulah mengapa pengawasan partisipatif juga menjadi penting buat kita di Bawaslu. Karena saya kira ada 3 alasan. Ya. Alasan yuridis tertuang dalam undang-undang. Bawaslu punya tugas, salah satu tugasnya adalah memastikan agar pengawasan partisipatif ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan. Yang kedua alasan filosofis. Di negara-negara demokrasi modern, seluruh warga negara punya hak untuk terlibat dalam proses pembangunan, termasuk dalam pengawasan. Yang ketiga adalah alasan sosiologis. Kita sadar begitu banyak tahapan, begitu banyak kontestan, tapi sumber daya kita terbatas, sumber daya orang, sumber daya waktu dan sebagainya. Karena itu partisipasi masyarakat menjadi mekanismenya bisa menyampaikan informasi awal kepada kita maupun menyampaikan laporan secara langsung jika ditemukan ada kesalahan. Saya kira itu dulu pengantar dari saya. Mudah-mudahan ini bisa belum dipantik saja sudah banyak pertanyaan, apalagi dipantik. Terima kasih. Saya kembali kepada Pak Sudet. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Faisal yang telah menyampaikan terkait dengan pendalam materi terkait dengan pengawasan pemilu dan pemilu kada. Bapak Ibu, para peserta SKPP, silakan bagi yang mau bertanya langsung saja ketik di kolom chatnya ya. Nanti kita akan jawab satu persatu oleh para narasumber yang pada kesempatan siang hari ini telah bersama-sama dengan kita. Untuk kesempatan ini saya langsung saja ya untuk berdiskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta SKPP untuk mengefisienkan waktu kita, karena kita dibatasi waktu sampai pukul 3 saja. Kalau saya melihat di kolom chat ini banyak sekali yang antusias para peserta SKPP ini untuk bertanya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Sani Putra Kang. Sani Putra Kang ini dari Sanggau, peserta SKPP Sanggau. Pertanyaannya, di mana letak terjadinya kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan? Di mana letak terjadinya kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan? Kalau saya melihat di sini lebih ke arahnya ke Koordinat PHL nih, Pak Ical nih. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya berikan kesempatan kepada Pak Ical sebagai narasumber kita untuk menjawab pertanyaan daripada Abu Sani dari Sanggau ini. Waktu 3 menit Pak Ical, waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih.
kerawanan dalam banyak Bu Umi nih ya. Tapi nggak apa-apa, nanti maksudnya dalam pemilihan itu dalam pemungutan suara mungkin ya. Kalau saya mau menjelaskannya dalam pemungutan suara saja. Nah, kalau dalam pemilihan tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Umi ya, banyak sekali. Nah, kalau di dalam pemungutan misalnya, itu kan banyak potensi titik-titik rawan. Misalnya tadi ya, mulai dari persiapan pemungutan suara. Ada orang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, tiba-tiba mendapatkan undangan atau pemberitahuan, istilahnya formulir C6. Nah, itu biasanya itu juga sebagai modus untuk jual beli atau melakukan up atau menaikkan suara. Itu dari dulu modusnya begitu. Jadi distribusi channel. Nah, channel ini memberitahuan untuk kepada dari penyelenggara kepada si pemilih untuk datang ke TPS. Ya. Oke. Nah, yang kedua, di dalam pemungutan suara itu juga misalnya yang paling sering terjadi adalah melakukan manipulasi terhadap perolehan suara yang baik di formulir C1 maupun nanti disinkronkan dengan daftar hadir ya dan sebagainya. Jadi misalnya nulisnya dia dapat suara 7, tiba-tiba ditambah 1 jadi 17 oleh penyelenggara atau oleh pihak-pihak tertentu. Nah, ini juga bagian yang paling rentan. Jadi proses hampir dalam setiap tahapan itu ada titik-titik rawan. Nah, kalau dalam pemungutan suara, bahkan pergerakan kotak suara dari TPS, misalnya kalau dulu ke PPS, waktu pemilu lalu kan langsung ke kecamatan. Kecamatan itu bergerak bisa saja berubah juga di tengah jalan, apalagi di daerah-daerah tertentu. Jadi banyak sekali titik-titik rawan dalam proses pemungutan suara. Tapi kalau dalam konteks pemilihan kepala daerah, itu tentu berbeda dengan pemilihan umum karena kontestannya juga jauh lebih sedikit yang pemilihan kepala daerah. Nah, apa yang terjadi biasanya kalau kita lihat dari praktek-praktek yang ada itu di distribusi channel. Ini juga bagian paling rawan di dalam pemungutan suara. Saya kira itu Pak Setet kalau yang dimaksud dengan pemungutan suara. Tapi kalau yang dimaksud dalam pemilihan seluruhnya, mulai dari titik tahapan misalnya apa dalam tahapan pemutakhiran data pemilih titik rawannya itu ada juga terjadi. Apa titik rawan dalam verifikasi faktual calon perseorangan. Nah, yang sekarang ada potensi calon perseorangan, ini potensi karena belum ditetapkan sebagai calon, yang sudah ada pendaftaran itu di Skadal, kemudian di Ketapang dan di mana satunya Kapuasulu ya. Kapuasulu. Nah, ini ketika nanti tahapan ini dimulai lagi oleh KPU tanggal 15 itu nanti akan ada verifikasi faktual. Salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh penyelenggara. Apa itu verifikasi faktual? Verifikasi faktual adalah memastikan orang yang terlampir dalam dukungan itu atau tercatat sebagai pendukung si calon tersebut itu diyakini oleh penyelenggara untuk dipastikan apakah dia betul-betul mendukung atau tidak. Nah, proses verifikasi itu disebut dengan verifikasi faktual. Karena apa? Karena harus langsung, dukungnya secara langsung. Pertanyaannya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh seorang awam yang menemukan pelanggaran namun tidak tahu prosedur pelaporan, bahkan malas melalui prosedur yang bisa dikatakan cukup banyak step by step-nya. Baik, pada kesempatan ini saya serahkan kepada Bu Yana ya untuk bisa berbagi dengan teman-teman SKPP Daring untuk menjawab dari pertanyaan Dayang ini yang dari Cikadau. Waktu dan kesempatan 3 menit saya persilakan Bu Yana untuk menyampaikan jawabannya. Terima kasih. Dikira udah ini ya. Saya kira tidak seribet dalam bayangannya Dayang ya untuk menyampaikan laporan.
kalau misalnya, karena begini, kenapa saya bilang tidak seribet dalam bayangan sahabat-sahabat untuk menyampaikan laporan? Pertama, kalau misalnya ini sudah bicara tentang pelanggaran, ketika ada potensi pelanggaran di tempat sahabat-sahabat, terdekat dari sahabat-sahabat, pertama sahabat-sahabat bisa lakukan untuk menghubungi jajaran kita yang di ad hoc. Jajaran kita ini bisa dari desa. Kalau nanti TPS itu ada di PTPS gitu ya, yang mereka masa kerja mereka selama 1 bulan. Kemudian ada di desa. Di desa ini sekarang sudah aktif. Nanti ya kalau misalnya yang pilkada ini ketika PKPU sudah diundangkan, secara otomatis jajaran kita di ad hoc juga akan aktif. Itu sudah akan aktif dan masa kerjanya itu 6 sampai 8 bulan. Ada yang namanya Panwaslu kecamatan. Kalau misalnya berada di ibu kota kecamatan, bisa langsung ke kecamatan. Di kecamatan ada sekretariatnya. Kemudian kalau misalnya tidak lagi ke kecamatan, bisa di kabupaten. Di kabupaten ini sangat mungkin karena ada nomor kontak, ada call center gitu ya. Kemudian apabila memang ada lagi, kita punya aplikasi yang namanya Gowaslu. Gowaslu itu yang menyampaikan potensi pelanggaran, dugaan pelanggaran apabila itu terjadi. Jadi tidak seribet apa yang dibayangkan, karena apa yang harus dilengkapi itu sebenarnya menjadi kewajiban gitu ya. Apa yang harus dilengkapi kalau misalnya bentuknya identitas pelapor, siapa yang dilaporkan, barang bukti, saya pikir itu adalah kewajiban kalau misalnya apa yang kita lakukan ingin ditindaklanjuti. Karena kalau tidak melengkapi material itu juga tidak memungkinkan untuk kita bisa menindaklanjutinya. Jadi saya kira banyak akses yang bisa didatangi jika misalnya itu butuh kita secara fisik. Tapi kalau misalnya pun harus menggunakan aplikasi, kita sudah punya Gowaslu yang sudah sangat maksimal untuk bisa menyampaikan dugaan pelanggaran yang ditemui di sekeliling sahabat-sahabat. Demikian Pak Sutet. Baik, terima kasih Bu Yana. Nah, ini pertanyaannya sepertinya lebih banyak menjurus ke penyelenggara ini. Yang narasumber di luar penyelenggara ini sepertinya belum ada pertanyaan ini. Selanjutnya, mohon maaf ya Bu Umi sama Bu Emma ya, kita ini kebanyakan ke penyelenggara dulu ini, karena kawan-kawan ini responnya lebih banyak ke penyelenggara sepertinya. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Komandan, ini dari Ratih Setianingsih. Salah satu kerawanan dalam pemilu atau pilkada adalah kampanye. Salah satu kerawanan dalam pemilu atau pilkada adalah kampanye. Pertanyaannya, apakah ada kegiatan kampanye? Ini apakah ada kegiatan kampanye pada saat masa COVID-19? Bagaimana metode yang digunakannya? Mungkin Pak Ical sudah terhubung dengan kita pada kesempatan ini. Kalau Pak Ical sudah terhubung, saya persilakan kepada Pak Ical untuk menjawab pertanyaan daripada Ratih Setianingsih ini. Waktu dan kesempatan dipersilakan Pak Ical. Kalau bisa 2 menit menghemat waktu. Baik. Betulnya Pak Sutet itu Bu Ubi juga 10 tahun, 15 tahun jadi penyelenggara, jadi jangan diragukan lagi soal kompetensi tentang pengetahuan tentang penyelenggaraannya sangat hatam gitu. Karena sekarang saja beliau sedang jadi posisi masyarakat sipil ya. Dan Bu Emma juga saya kira studi-studinya tentang elektoral atau tentang pemilihan ini banyak sekali. Tapi saya mau coba respon dulu. Nah, terkait dengan kampanye. Bang. Ini LAN sih. Nggak bisa pakai WiFi. Kalau WiFi masih hidup ya? Iya, Pak. WiFi-nya enggak sih, WiFi juga mati. Oh, itu? Allah. Kok kenapa pas Pak Ical terus? Ini masih lanjut sih Pak. Ini kita sedang menunggu KPU untuk mengeluarkan regulasinya terkait metode seperti apa yang akan dilakukan pada masa COVID-19 ini ketika masuk di tahapan kampanye.
Karena tahapan kampanye ini kan kalau di undang-undang juga sudah dijelaskan banyak cara ya, ada tatap muka, menggunakan bahan kampanye gitu kan, ada rapat umum. Apakah akan ada model lain yang bisa dilakukan pada masa COVID-19 ini? Misalnya kalau rapat umum ini akan menghadirkan orang banyak. Potensi untuk tertular mungkin sangat tinggi kalau tidak sesuai dengan protokol COVID gitu ya. Kita sedang menunggu hari ini seperti apa PKPU yang dikeluarkan oleh KPU terkait metode pelaksanaan kampanye. Karena tahapan ini tidak mungkin dihilangkan. Nggak mungkin di-skip ini tahap. Karena ini adalah hak peserta untuk bisa mensosialisasikan dirinya ketika sudah ditetapkan sebagai calon. Tinggal bagaimana strateginya ketika di masa pandemi yang harus berprotokol ini, itu dilakukan. Dan ketika kita sudah mengetahui seperti apa metode kampanye nantinya, di situ kita akan bisa menemukan strategi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mengawasi. Apakah kita sangat memungkinkan untuk kita melakukan pengawasan langsung, itu salah satunya adalah pengawasan melekat yang hadir di tempat itu, atau dalam bentuk lain. Apakah nanti akan diperbanyak melalui sosial media? Apakah nanti diperbanyak kampanyenya dengan memberikan bahan-bahan kampanye, player dan lain sebagainya? Ini kita masih menunggu itu. Sehingga ruang-ruang yang bisa sahabat-sahabat isi adalah bagaimana sahabat bisa menjelaskan, ini untuk yang pilkada gitu ya, kalau berharap, kalaulah misalnya pilkada hari ini tetap dipaksakan di 9 Desember 2020 dengan garansi kesehatan, negara bisa menggaransi baik itu penyelenggara terkait kesehatan penyelenggara terhadap melaksanakan tugas dan lain-lain. Negara bisa menggaransi bahwa ketika melakukan aktivitas ini tidak akan ada yang terpapar, jangan sampai pilkada membuat cerita tersendiri bahwa akan banyak orang yang terpapar virus dan lain sebagainya ketika memang pandemi belum berakhir tapi pilkada sudah harus dilaksanakan. Negara bisa memastikan itu, kita punya kewajiban kalau di penyelenggara, masyarakat, sahabat-sahabat juga punya kewajiban untuk saling mensosialisasikan satu sama lain. Artinya saling diingatkan bahwa kita tidak berharap kondisi ini akan menurunkan partisipasi masyarakat, walaupun kita yakin ini sangat mungkin sekali terjadi. Kemudian politik uang akan semakin merajalela, gitu ya. Kemudian di media sosial ini akan sangat memungkinkan ada ujaran-ujaran kebencian yang lain-lain yang sepertinya akan lost control. Maka dari itu peran semua untuk hadir di setiap tahapan. Ini bukan hanya kampanye. Misalnya daftar pemilih misalnya. Buya, kalau bisa dipersingkat Buya ya. Oke, kita harus memastikan yang pasti dari pertanyaan tadi bahwa akan menunggu seperti apa strategi yang akan kita lakukan untuk melakukan pengawasan kampanye di masa pandemi. Begitu Pak. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kita buka pertanyaan pertanyaan dari peserta yang keempat. Pertanyaannya dari Abang Yuda Saputra. Izin bertanya, dana kampanye selalu menjadi potensi tertinggi kerawanan pelanggaran pemilu pada setiap pemilu. Pelanggaran dana selalu tidak real. Mengapa bisa terjadi yang sama setiap pemilu? Apakah tidak ada aturan yang mengikat atau aturan yang dapat memberikan efek jerah kepada peserta pemilu? Ini terkait dengan dana kampanye. Pada kesempatan ini saya serahkan kepada narasumber kita Bu Saripah Emma Rahmania, kalau bisa berbagi dengan kita terkait dengan dana kampanye itu sendiri. Silakan Bu Emma untuk memaparkan. 3 menit cukup Bu Emma ya, karena banyak pertanyaan dari peserta yang lainnya. Silakan Bu Emma. Indonesia itu kalau Anda baca Google, searching Google, biaya pemilu termahal di dunia itu ranking 3. Yang pertama itu adalah India, 195 triliun, yang kedua Amerika, 35 triliun, dan yang ketiga adalah Indonesia, 25 triliun. Itu ketika pemilu tahun 2019. Nah, apa Bu, dari dana kampanye itu bisa terukur dari mana? Itu dari dana penyelenggaraan
pemilunya. Nah, gimana dengan dana yang disiapkan oleh para peserta pemilu? Unlimited. Kenapa saya bilang unlimited? Tak terbatas, tak terhitung. Kenapa? Karena sampai sekarang, ya meskipun para peserta pemilu itu diminta untuk melaporkan alokasi dana yang digunakan untuk kampanye misalnya, atau proses sosialisasinya, edukasi, dan seterusnya, tapi sampai sekarang aktivitas-aktivitas kampanye, baik itu yang dilakukan sejak, kalau saya melihat nanti kemungkinan untuk Pilkada tahun 2020, kemungkinan besar kampanye akan dilaksanakan secara daring, seperti yang kita lakukan saat ini. Dan kemungkinan ini adalah biaya yang sangat murah. Oke? Nah, dari itu, kenapa potensi pelanggaran dalam penggunaan dana kampanye itu justru terjadi paling besar dibandingkan pelanggaran yang lain, itu menurut saya tidak hanya semasa penggunaan dana kampanye sebenarnya. Yang paling besar adalah sebenarnya loh ya, cuma kita perlu mekanisme yang lebih lanjut. Sebab itu saya katakan pengawasan tidak hanya semasa pilkada ataupun pemilu. Harus dilakukan semasa pemerintahan ketika dia duduk dan terpilih. Kenapa saya mengatakan itu? Pelanggaran penggunaan dana justru terjadi setelah orang itu duduk terpilih. Anda akan tahu kenapa kerusakan sumber daya alam terjadi di Indonesia secara besar-besaran. Kenapa kemiskinan sampai sekarang sulit untuk dientaskan. Kenapa pemerintahan terbaik Indonesia sulit untuk berada pada pemerintahan terbaik. Pemerintahan terbaik saya kasih contoh adalah misalnya Denmark. Denmark itu memberikan biaya yang sangat besar untuk kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakatnya. Kalau Anda sakit, Anda tidak perlu punya BPJS. Anda tidak perlu mendaftarkan sakit Anda dari Anda. Cukup Anda melaporkan Anda sakit apa, terus dirawat. Selanjutnya adalah negara lain, dia memberikan tunjangan kepada lansianya. Kalau Anda udah lansia, udah pensiun, diberikan dana yang cukup. Dia bisa liburan, dia bisa menikmati masa tuanya, dan seterusnya. Saya nggak usah kasih contoh, Anda bisa Google. Negara-negara dengan pemerintahan terbaik di dunia. Kenapa? Itu dimulai dari penyelenggaraan pemilu yang terbaik, atau kita sebut dengan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Jadi, penyelenggaraan penggunaan dana tidak hanya semasa terjadi kampanye, tapi yang paling besar adalah terjadi setelah mereka terpilih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bang Sutet. Baik, terima kasih banyak Bu Eva yang telah menyampaikan terkait dana kampanye ini dengan tegas dan lugas sekali. Selanjutnya kita buka pertanyaan yang kelima, yaitu dari Rudiansah asal Kapuas Hulu. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi seorang penyelenggara pemilu yang notabene adalah sukarelawan dari salah satu peserta pemilu? Bagaimana peran kader pengawasan? Baik, pertanyaan dari Rudiansah asal Kapuas Hulu ini saya serahkan kepada Ibu Umi Ripdiawati untuk merespon daripada pertanyaan peserta kita ini, Bu Umi. Waktu dan kesempatan saya persilakan, Bu Umi. Baik, tes sound dulu. Kedengaran nggak? Udah bagus ya? Oke, baik. Terima kasih. Kedengaran. Oke, lanjut. Baik. Nah, ya ini yang harus perlu respon cepat ya, kalau misalnya teman-teman ini tadi fungsi teman-teman sebagai mata, telinga, dan tangan dari Bawaslu setelah menjadi kader SKPP nanti setelah lulus. Suaranya putus-putus, Bu. Putus-putus lagi. Sekarang? Aman. Oke. Pas. Izin, Bu. Suaranya putus. Aman, Bu. Aman. Lanjut. Oke. Jadi ketika menemukan ada petugas atau penyelenggara pemilu atau pemilihan yang secara implisit menjadi kaki tangan atau kader atau titipan dari peserta pemilu, tidak ada toleransi. Teman-teman harus segera melapor kepada Bawaslu ataupun Panwaslu terdekat. Nah, apalagi sekarang kan hubungan teman-teman yang akan menjadi alumni SKPP ini kan udah punya akses ke KPU, ke Bawaslu, ini efek 10 tahun, 15 tahun jadi anggota KPU yang disebut selalu KPU. Teman-teman sudah memiliki kontak
akses dengan Bawaslu kabupaten kotanya masing-masing. Ini kesempatan kalau menemukan ada penyelenggara pemilu yang secara implisit menjadi titipan ataupun menjadi berpihak kepada peserta pemilu atau pemilihan, maka harus segera menghubungi Bawaslu kabupatennya gitu. Oh, ini ternyata ada PPK atau PPS atau bahkan siapapun lah penyelenggara pemilu gitu kan. Ini terindikasi berpihak tidak netral, maka segera laporkan kepada Bawaslu kabupaten, atau mungkin sekarang sudah punya akses ke Bu Haryana, ke Pak Ical kan. Nah, jadi bisa untuk segera dan tidak membiarkan, karena kalau membiarkan, ketidaknetralan penyelenggara pemilu ini adalah salah satu kerawanan yang sangat berpotensi untuk merusak integritas pemilu ya. Karena penyelenggara pemilu itu harus membangun trust, membangun keyakinan kepada seluruh stakeholder pemilu. Stakeholder pemilu itu adalah pemilih dan peserta pemilu. Mereka harus meyakinkan bahwa mereka adalah orang-orang yang netral, orang-orang yang independen, dan seluruh pihak, baik pemilih ataupun peserta pemilu harus yakin dan percaya bahwa penyelenggara pemilu ini akan menjamin keamanan, kemurnian suara yang mereka pilih dan suara yang dimiliki oleh peserta pemilu. Jadi jangan dibiarkan untuk terjadinya ketidaknetralan dari penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Teman-teman harus segera bertindak dengan melaporkan kepada Bawaslu ataupun KPU setempat. Demikian Pak Sutet. Terima kasih. Baik Bu Umi, yang telah menjelaskan terkait dengan strategi-strategi yang digunakan terkait dengan peran kader pengawasan ini sendiri. Selanjutnya kita buka pertanyaan dari Laurentius asal Kapuas Hulu. Pertanyaannya, apa strategi sederhana mencegah politik uang? Apa strategi sederhana mencegah politik uang yang sudah mengakar dan membudaya? Berhubung Pak Ical belum tergabung, saya serahkan ke Bu Yana. Waktunya kalau bisa dipersingkat Bu ya, 1 menit atau 2 menit Bu ya. Karena masih banyak pertanyaan yang belum kita jawab. Terima kasih. Nanti kayaknya di kantor ini. Oh, itu udah ada Pak Ical itu bergabung? Udah ada ya? Sudah. Kasih Pak Ical dulu. Ya, baik Pak Ical. Pertanyaan dari Laurentius asal Kapuas Hulu. Pertanyaannya, apa strategi sederhana mencegah politik uang yang sudah mengakar dan membudaya? Kalau bisa 1 atau 2 menit saja Pak Ical, karena masih banyak pertanyaan lainnya dari peserta. Terima kasih Pak Ical. Baik, strategi sederhana. Ya, kita mulai dari lingkungan terdekat kita ya. Saya kira teman-teman serta SKPP mulai dari mengkampanyekan bahwa politik uang itu adalah bagi kehidupan demokrasi, dan itu artinya kita sedang berkontribusi menenggelamkan masa depan setidaknya 5 tahun ke depan. Anda bisa bayangkan kalau ini membudaya dan kemudian semua orang yang terpilih itu karena politik uang, dan akhirnya mereka setelah menjabat menjadi korupsi. Jadi penyadaran atau literasi ini perlu dilakukan sekecil apapun ya, dimulai dari lingkungan terdekat kita. Yang kedua, saya kira kalau teman-teman kebetulan ini yang nanya dari Kapuas Hulu, kami sedang mencoba mengkonsepsikan bagaimana penggunaan instrumen atau norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya ya, di sebuah kampung, di dusun Anda, itu ada berlaku, katakanlah hukum adat misalnya. Jadi orang yang melakukan politik uang, itu bisa dihukum adat. Dan hukum adat itu mungkin lebih ditakuti dibanding hukum positif, gitu kan. Nah, kalau hukum positif orang biasa aja, paling sebulan. Tapi begitu orang hukum adat, itu ditakuti. Misalnya ya, dipermalukan ya, secara sosial. Nah, ini yang kami sedang coba dorong. Nah, saya kira teman-teman
serta SKPP coba menemukan apa yang disebut dengan kearifan-kearifan lokal wisdom itu yang mungkin bisa direvitalisasi untuk mencegah politik uang. Jadi orang akan takut, misalnya saya kontestan, saya bilang, kau sebarkan uang ke kampung itu. Aduh Pak, nggak tahu, nggak mau Pak, di sana ada politik, ada hukum adat. Kalau saya ketahuan bisa dinahu, ada misalnya. Gitu. Nah itu kan mencegah, gitu. Orang jadi takut. Nah yang berikutnya saya kira juga menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, ya. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh organisasi, ormas, dan sebagainya, untuk kemudian bersama-sama kita mengkampanyekan politik uang itu adalah sesuatu yang berbahaya dan kita sedang memilih. Karena begini, kalau politik uang itu sedang terjadi yang disebut dengan transaksional, jadi politik transaksional. Kita sedang dibeli dan kemudian setelah orang membeli ya nggak ada urusan lagi sama kita gitu ya. Kalau kita orang jual beli lah, gitu. Sudah kita beli, ya, terus kita jual, setelah itu udah putus. Karena tidak ada lagi rasa keterhubungan yang kemudian memastikan bahwa kita semua ini punya mandat untuk menjalankan menurunkan aspirasi rakyat, pemimpin yang nanti terpilih itu nggak ada beban untuk itu karena sudah dibeli suara kita. Saya kira itu mulai dari yang kecil. Terima kasih Pak Gita. Baik, terima kasih para narasumber. Mengingat waktu kita ini tersisa masih 20 menit. Mohon maaf kepada teman-teman semua, ini pertanyaannya banyak sekali, pimpinan sampai 15 atau 14. Jadi saya buka satu pertanyaan lagi untuk dijawab oleh para narasumber. Nanti akan setelah selesai sesi tanya jawab, nanti akan ada closing statement dari para narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Saya ambil yang urgent saja ya, terkait dengan media sosial ini. Pertanyaannya dari Mardiana, bagaimana cara kita menyikapi media sosial, menyikapi penyalahgunaan media sosial dalam menebar kebencian, saling menjatuhkan pada saat menjelang pemilu. Ini sangat tertarik saya dengan ini, makanya saya nanti lemparkan kepada Ibu Saripah Emma Rahmania. Kalau bisa Ibu silakan menjawab pertanyaan daripada Mardiana ini terkait dengan media sosial. Waktu dan kesempatan 3 menit, saya persilakan Bu Emma, terima kasih. Terima kasih. Kalau terkait ujaran kebencian, berita bohong, itu kan kita punya undang-undang ITE ya Kak ya. Nanti Kakak boleh cek lagi selepas ini item atau perbab pasal-pasal yang menjelaskan. Nah, salah satunya adalah pelarangan penggunaan sosial media untuk melakukan ujaran kebencian dengan isu apapun. Jadi kalau ada orang yang merasa dirugikan, dia berhak untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian dan si pelaku meskipun dia tidak punya niat untuk melakukan upaya-upaya penyerangan secara lisan ya, secara verbal dengan menggunakan sosial media, itu mungkin kalau diproses oleh yang berdasarkan aduan tadi akan terus diproses oleh pihak kepolisian dan salah satunya tentu akan dijerat pidana dan kena denda. Saya lupa berapa ratus juta begitu ya. Oke, itu salah satu cara. Atau yang kedua, jadi ada 2 cara kita merespon ujaran kebencian ya Kak ya. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penanganan. Nah, pencegahan di sini adalah Anda perlu mengetahui dulu jenis-jenis ujaran kebencian. Kira-kira ini termasuk ujaran kebencian apa tidak? Nah, salah satu yang bisa kita pahami konten ataupun informasi yang kita sebarkan dengan menggunakan sosial media itu dikatakan ujaran kebencian apa? Yang salah satunya adalah biasanya menyebut keburukan, kejelekan salah satu sara yang ada di Indonesia dengan menggunakan data-data yang tidak dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, memancing kemarahan orang karena etnisnya, karena agamanya, karena gendernya, dan bisa jadi juga karena isu-isu personal lainnya. Ya, Kak ya, itu pencegahan. Maka salah satu yang bisa kita lakukan, cegah ujaran kebencian dengan mengenali ciri-ciri konten ujaran kebencian di dalam sosial media. Yang kedua, Kak, yang bisa kita lakukan semasa pilkada adalah penanganannya, penindakannya. Apa? Anda bisa menghubungi orang tersebut secara langsung jika Anda kenal. Japri dia, SMS dia, ingatkan, maaf, ini ada undang-undang ITE.
Hati-hati kalau ada yang melaporkan di screenshot jadi jejak digital, Anda bisa dilaporkan. Jangan Anda balas di komentarnya, marah-marahin dia, nanti jadi panjang ceritanya. Saran saya adalah japri, telepon, kalau bisa semuka, minta dia untuk menghapus jejak tadi. Oke, terima kasih. Dan satu lagi terakhir, minta dia juga apabila terlanjur melakukan ujaran kebencian di sosial media, melakukan klarifikasi dan meminta maaf. Ya, konten-konten meminta maaf agar apa? Agar tidak lanjuti lagi oleh orang yang merasa dirugikan dan menjadi pembelajaran bagi orang lain untuk tidak mengulangi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Sutet. Terima kasih Bu Emma yang telah menjelaskan secara rinci terkait dengan media sosial itu sendiri. Baik, Bapak Ibu para peserta SKPP, mohon maaf pertanyaan-pertanyaan itu nantinya akan kami tampung. Akan kami jawab melalui narasumber, nanti akan dikirim melalui via grup masing-masing, karena saya yakin di empat Bawaslu Kabupaten Kota itu sendiri sudah mempunyai grup-grup SKPP. Untuk selanjutnya, untuk mengakhiri kegiatan kita ini tersisa 15 menit lagi, saya minta kepada para narasumber untuk closing statement-nya terkait dengan kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Waktu yang pertama saya serahkan kepada Ibu Yana untuk menyampaikan closing statement-nya. Pada Ibu kami persilakan. 2 menit Bu ya. Berapa menit? 3 menit? Oke. 2 menit saja Bu, 2 menit saja. Oke, 2 menit. Aduh, irit banget ini Pak Sutet. Ya, baik, sahabat-sahabat, kita punya semangat yang sama, kita punya cita-cita yang sama untuk membuat demokrasi ini menjadi lebih baik, untuk membuat demokrasi ini menjadi lebih berkualitas. Sehingga kita butuh bergandengan tangan untuk sama-sama mewujudkan cita-cita yang kita inginkan. Saya teringat satu pesan, ketika kita masih bisa bergerak, bergeraklah. Karena setiap dalam langkah kita bergerak, selalu pasti ada jalan untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yana atas penguatannya. Selanjutnya, closing segmen yang kedua saya serahkan kepada Ibu Saripah Emma Rahmania. Silakan Ibu, waktunya 2 menit Ibu. Baik, terima kasih. Rekan-rekan SKPP, saya hanya punya satu pernyataan saya. Kalau Anda ingin menguasai dunia, maka Anda perlu banyak sekali membaca. Bacalah regulasi-regulasi terkait pemilu yang berintegritas, sistem pemerintahan yang terbaik, dan salah satunya bacalah diri Anda apakah Anda sudah mampu meningkatkan kapasitas diri Anda untuk menjadi generasi penerus bangsa ini. Yang kedua, kalau Anda ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah. Tuliskan ide-ide Anda, tuliskan harapan-harapan Anda, tuliskan kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu kada, tuliskan segala hal-hal yang menurut Anda itu perlu dievaluasi. Tapi ingat, menuliskan itu semua dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan metode-metode yang dapat dipertanggungjawabkan juga. Dan terakhir, untuk meneruskan perjuangan Anda, harapan Anda, mimpi Anda, salah satunya adalah kalau Anda ingin menguasai dunia, maka bekerja samalah. Jadi Anda tidak bisa bekerja sendiri untuk menggapai mimpi Anda membutuhkan orang lain untuk terus menjadi guru Anda, menjadi mitra Anda. Terima kasih Bang Sutet. Baik, terima kasih Bu Emma. Closing statement-nya sangat baik sekali. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu narasumber berikutnya, Bu Umi Ripdiawati untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada Bu Umi, saya persilakan waktunya 2 menit Bu Umi ya. Baik, terima kasih Pak Sutet. Teman-teman sekalian, teman-teman sangat keren, beruntung karena bisa... Suara kah? Suara oke? Oke. Teman-teman, kalian semua keren, kalian semua beruntung bisa menjadi kader atau nanti jadi alumni kader pengawasan partisipatif. Untuk itu, jangan pelit untuk berbagi ilmu yang didapat dari sekolah kader pengawasan partisipatif ini, jangan disimpan sendiri, harus disampaikan kepada teman terdekat, lingkungan, dan tentu harus diaplikasikan ya, tidak untuk hanya sebagai habis di
forum diskusi virtual ini, tetapi tidak diaplikasikan di dalam keseharian. Dan teman-teman sekalian tentu nanti akan menjadi penerus-penerus penyelenggara pemilu ya, karena memang penyelenggara pemilu itu ada batas waktunya, hanya boleh 2 periode. Nah, setelah penyelenggara pemilu di setiap tingkatan selesai 2 periode, maka teman-teman yang sudah mendapat ilmu tentang pengawasan ini juga harus menjadi penerus ya untuk menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas. Dan saya lihat tadi pertanyaannya sangat keren-keren sekali. Sebenarnya ingin juga berkontribusi menjawab, tetapi mengingat waktu, apalagi Pak Sutet sangat pelit dengan pembatasan waktunya 2 menit, 3 menit. Jadi, iya, betul. Waktunya mepet, Bu. Mepet waktunya. Cepat kita ngomong. Ya, pertanyaannya sungguh keren-keren. Ingin sekali berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, tetapi karena waktu dan bagaimanapun saya bangga dengan teman-teman sekalian. Sehat selalu. Semoga kita bisa melewati kondisi COVID ini dengan sehat dan selamat. Terima kasih, mohon maaf di awal-awal tadi suara saya tidak jelas. Mudah-mudahan informasi atau ilmu dari narasumber yang lain juga sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Sutet, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Bu Umi atas waktunya yang diberikan terkait dengan closing segmen yang di agenda kita pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kita mendengarkan closing segmen dari pemungkas kita, Korbit PHL. Ini closing segmen pemungkas ya, karena beliau ini juga membidangi divisi PHL pengawasan Kalimantan Barat. Kepada Pak Ical, waktu dan kesempatan kami persilakan untuk Kepala sekolah. Kepala sekolah kita, Pak Ical. Kepala sekolah. Terima kasih. Saya posisinya langsung sebagai kepala sekolah ya, karena narasumber sudah semuanya. Saya berterima kasih. Saya setuju dengan Bu Umi. You are cool. Kira-kira gitu ya. Semua adalah keren-keren ya. Yang kedua, saya proses ini nanti akan ada sesi tanggal 11 ya. Jadi ada 2 diskusi. Mau jelaskan dulu. Nanti itu topik yang belum dibahas di sini. Ya, itu nanti narasumbernya lain lagi. Kebetulan saya dan Bu Yana ini mengampu topik 4 dan topik 7 atau topik wajib yang itu kita habiskan hari ini. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan diskusi tanpa aksi hanya menjadi ilusi. Aksi tanpa diskusi hanya menjadi visi yang miskin gagasan. Dua-duanya nggak ada, laut aja deh. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih closing segmen dari Kepala Sekolah SKPP kita, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga PHL Bawaslu Kalimantan Barat. Bapak Ibu, para peserta SKPP, para narasumber yang saya banggakan dan saya hormati, terima kasih semua atas ilmu yang diberikan oleh para narasumber. Terima kasih kepada para peserta SKPP yang telah pada hari ini berkontribusi untuk bersama-sama mengawasi tahapan pemilu maupun pemilu kada. Sangat saya apresiasi sekali karena saya melihat partisipasi di kegiatan ini sampai 60 lebih. Peserta kita sebetulnya hanya 64. Ini partisipasinya luar biasa, teman-teman. Seperti Ibu Umi sampaikan tadi, kalian luar biasa, kalian hebat. Mari bersama-sama kita membangun demokrasi kita ini supaya menjadi lebih baik. Jangan lupa tanggal 11 kita ketemu lagi di materi-materi berikutnya karena ada 2 sesi hari ini. Hari ini 3 sesi. Sesi pertama jam 9 sampai jam 12 tadi. Ini sesi kedua. Sesi ketiga lanjut jam 3 sampai jam 5 sore ini Pak Ical selaku kepala sekolah kita dengan Bu Yana nih sebagai narasumber lagi. Nah, jadi harapan saya teman-teman semua nanti tanggal 11 waktu dan tempatnya nanti kita akan tentukan, nanti kita akan kirim via grup. Mohon kontribusi teman-teman. Walaupun paket pulsanya itu hanya sedikit, tapi saya bangga dengan teman-teman semua.
partisipasinya. Walaupun hanya 25.000 itu saya yakin tidak ada artinya bagi teman-teman semua karena sangat sedikit sekali. Jadi saya mengharapkan partisipasi teman-teman terus dan terus mengembangkan lembaga Bawaslu itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi aktif pada kesempatan hari ini. Terima kasih, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Bawaslu Kalimantan Barat. But kemarin. Terima kasih Pak Ical, Bu Yana, para narasumber, Bumi, Ibu-ibu, para narasumber, saya pengen dengar dulu suaranya semua. Semangat ya. Halo. Halo. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Salam sama Bang Ical, Yunda Umi. Ya, jaga kesehatan semuanya. Keren. Keren pokoknya hari ini. Ya, ketemu tanggal 11 ya teman-teman. Terima kasih, Pak Sute, Pak Amir, Pak Kawasan, Pak Komisioner, Pak Hidin. Kepala sekolah keren. Hidup kepala sekolah. Kepala sekolahnya. Kepala sekolah. Sekolah kader. Oke, izin deh ya. Oke ya. Ya ada Bang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi kelas diskusi sesi pertama dari SKPP Daring. Nanti pada tanggal 11 Juni 2020 kita juga akan mengadakan diskusi seperti ini, tetap dijaga untuk kekondusifan pada saat mengikuti diskusi dengan cara mute dan kemudian jika bisa dengan posisi yang duduk, tidak ada yang tiduran, tidak ada yang menyandar-nyandar, agar kita lebih bisa konsentrasi untuk mengikuti kelas yang sedang berlangsung. Bapak Ibu, saya dari host izin menutup room ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.